يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca syarah Aqidah Tahawiyah dan kita sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Dan kami menyatakan tentang tauhidullah dengan meyakini dengan taufik dari Allah bahwasanya Allah wahidun la syarikalah, bahwa Allah itu esa, sendiri, tidak sekutu baginya. Ini ucapan dalam matanya, yaitu ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Dan sudah kita bacakan ucapan beliau yang membawakan ayat-ayat dan dalil-dalil bahwa para anbiya semuanya mengucapkan dakwahnya dengan kalimat yang sama. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Beribadalah kepada Allah, tiada bagi kalian ilah kecuali Dia. Dan ini ucapan seluruh para anbiya. Allah sebutkan satu persatu bahwa mereka semuanya mengucapkan dengan kalimat yang sama, beribadalah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghayruh. Tidak ada bagi kalian sesembahan lain selain Dia. Dan kemudian disebutkan dalam satu ayat yang menyebutkan seluruh para nabi dengan kalimat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang semuanya menyatakan dengan kalimat beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan tentunya taghut adalah sesembahan selain Allah. Maka maknanya seluruh para anbiya yang diutus oleh Allah di setiap generasi, di setiap umat, berdakwah dengan dakwah yang sama, u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhi taghut, jauhi sembahan-sembahan lain. Kemudian berkata rahimahullah, wa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. Oleh karena itu yang benar dan yang sahih bahwa awal pertama kewajiban yang diwajibkan atas setiap mukallaf adalah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini awal wajibin 'alal mukallaf. Kewajiban yang pertama sebelum selainnya. Lan nazar wala al-qasda ila an-nazar wala syak. Bukan yang pertama itu nazar, bukan pula al-qasdu ila an-nazar, bukan pula syak. Ini sudah disinggung pada kajian yang lalu bahwasanya beberapa kelompok sempalan, kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya dari kalangan aqlaniyin, para rasionalis, mereka menganggap bahwa yang namanya kewajiban pertama kali sebelum mengucapkan syahadat, sebelum mengucapkan la ilaha illallah adalah nazar. Demikian kata ahli filsafat, kata ahli kalam. Apa itu nazar? Nazar itu mempelajari tentang adakah Tuhan, adakah pencipta itu. Kalau sudah yakin ada, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka mengajarkan pertama kali dalam buku mereka, dalam kitab mereka, dalam kajian mereka, dalam berbagai macam acara-acara daurah mereka, pertama kali adalah nazar. An-nazar. Dan buku-buku mereka banyak tersebar dengan judul kisah mencari Tuhan, kiat mencari Tuhan, atau dengan istilah eksistensi keberadaan Tuhan. Sesuatu yang sesungguhnya sudah matlur 'alan nas.
Sesuatu yang sesungguhnya sudah maftur, yang sudah secara fitrah diketahui oleh seluruh manusia. Bahwa Allah itu pencipta, bahwa ada yang menciptakan yang maha agung, yang maha tinggi, yaitu Allah, itu sudah maftur, sudah fitrah. Sehingga dakwah Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka, coba kita pelajari adakah Tuhan, bukan itu. Langsung Rasul mengatakan dengan kalimat qulu la ilaha illallah tuflihu, sebagaimana dalam hadis Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Bid'il Wahyi, bahwa Rasulullah SAW dakwah pertamanya adalah qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Berarti awal wajibin ala mukallaf iqrar bitauhidillah. Kewajiban pertama bagi setiap manusia yang sudah mukallaf, yakni sudah dia mencapai baligh aqil, berakal, baligh, maka dia disebut mukallaf, terkena perintah ibadah. Maka pertama kewajibannya adalah mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi al-qasdu bin nazar. Bukan nazar, bukan pula al-qasdu bin nazar. Kalau nazar tadi sudah kita pahami, yakni memikirkan tentang keberadaan Allah dulu. Apalagi al-qasdu bin nazar. Kelompok lainnya, kelompok sepalan yang lebih ekstrim, menyatakan bahkan sebelum kita memikirkan tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, kita harus memiliki niat dulu. Al-qasdu bin nazar. Saya berniat untuk memikirkan adakah Tuhan, untuk mempelajari, meyakini adakah Tuhan. Baru nanti ketiga, baru la ilaha illallah. Apalagi yang menyatakan dengan prinsip sebelum mempersaksikan la ilaha illallah harus ada syak dulu. Syak dulu, dan ragu dulu. Sebentar, kita jangan yakin dulu. Sekarang anggap tidak ada Tuhan, tidak ada apapun, tidak ada berita apapun. Mari kita berpikir tentang masalah itu. Ini semua adalah pemahaman-pemahaman sesat dari ahlul kalam, ahli filsafat, dan kaum Mu'tazilah dan para rasionalis. Kama hiya aqwalu arbabil kalamil madmum. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa itu semua pendapat-pendapat tadi adalah pendapat para tokoh-tokoh arbabul kalam, tokoh-tokoh ahlul kalam yang tercela. Balaimatus salaf kulluhum muttafiquna ala anna awwala ma yu'mar bihi al-'abd asyhadatan. Bahkan seluruh para imam-imam ahlus sunnah, para imam-imam salaf, seluruhnya sepakat ala anna ma awwala ma yu'mar bihi al-'abd, bahwa segala yang pertama kali diperintahkan atau sesuatu yang merupakan pertama kali diperintahkan pada seorang hamba adalah asyhadatan, dua kalimat syahadat. Muttafiqun ala anna man fa'ala dzalika qabla al-bulugh lam yu'mar bi tajdid dzalik. Tapi dengan catatan bahwa para salaf pun sepakat barang siapa yang sudah mengucapkannya sebelum baligh tidak perlu memperbaharuinya. Jangan kita ifrat, jangan tafriq. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ada yang menyatakan bahwasanya awal pertama perintah bukan syahadat tapi nazar, qasdu ila nazar, dan juga syak yang kita katakan tadi semuanya sesat dari ucapan ilmu kalam atau ahli kalam. Ternyata ada yang sebaliknya, bahwa perintah pertama kali pada seorang hamba adalah syahadatan, sehingga ketika seorang itu baligh maka dia harus ditajdid, katanya. Ditajdid, diperbaharui syahadatnya. Harus mandi, kemudian mengucapkan syahadat ketika dia sampai baligh. Mirip menyerupai agama Nasrani. Ketika dia sudah mulai mencapai baligh, maka dia harus mandi dan kemudian mengucapkan syahadat yang sah, katanya. Para ulama sepakat. Sejak para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, rahimahumullah wa radhiyallahu 'anil sahabah, semoga Allah meridhai mereka para sahabat radhiyallahu 'alaihim ajma'in. Apakah ada yang memerintahkan pada anaknya untuk memperbaharui syahadatnya? Tidak. Sehingga cukup ketika sejak kecil sudah diajarkan membaca Al-Quran, syahadat, zikir, la ilaha illallah, maka ketika balik tidak perlu diperbaharui. Jadi mereka sepakat para salaf bahwa kewajiban pertama kali pada seorang hamba adalah
la ilaha illallah. Namun mereka sepakat pula, kalau mereka sudah mengucapkannya di waktu kecil sebelum balik, maka ketika dia sudah balik tidak perlu diperbaharui. Tinggal langsung diajarkan salat, diajarkan puasa, diajarkan untuk beribadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kata beliau, bal yu'mar bit-taharati was-salati idza balagha aw mayyaza 'inda man yara dzalik. Bahkan cukup untuk diajarkan kepada seorang anak yang baligh, yang sebelum baliknya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mempelajari syahadat dan sebagainya, cukup diajarkan untuk praktek ibadah. Salah, taharah, idza balagha kalau sudah baligh, au mayyaza atau kalau sudah sampai umur tamyiz. Apa bedanya tamyiz dengan baligh? Kalau baligh ada tanda-tanda tertentu, seperti mimpi basah pada kaum laki-laki, seperti haid pada kaum wanita. Tetapi kalau yang namanya mayyiz atau mayyiza tamyizan, cukup seorang anak itu sudah bisa diajak bicara, atau cukup kalau anak itu sudah beranjak dewasa bisa diajak mengucapkan dengan serius, maka saat itu diajarkan. Maka tamyiz biasanya lebih dulu daripada bulugh, atau kadang bersama-sama kedewasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Dan karena 7 tahun sudah mulai bisa diajak bicara, sudah mulai bisa diatur, sudah mulai bisa untuk diajarkan salat. Tetapi kalau sudah 10 tahun keumumannya sudah balik, maka saat itu harus ditekankan dan diancam dengan pukulan. Kalau tidak salat, dipukul. Qala walam yujib ahadun minhum ala walihi an yukhatibuhu hina idin bitajdid syahadatain. Dan tidak seorang pun dari salaf yang mewajibkan untuk mengulang kembali syahadatnya. Jadi wali-walinya mengajarkan kembali syahadat kepada dia setelah balik. Tidak ada satu orang pun dari para ulama salaf yang berpendapat demikian. Wa in kana al-iqrar bi syahadatain wajiban bi ittifaqil muslimin. Walaupun yang namanya syahadah, persaksian keesaan Allah dan kenabian Rasulullah SAW, itu adalah perkara yang wajib, bahkan awal wajib bagi seluruh kaum muslimin atau seluruh manusia. Sehingga yang dimaksud, kalau dia itu adalah orang yang baru mau masuk Islam dari kafir, maka pertama kali dia harus mengucapkan syahadat, baru kemudian salat dan seterusnya. Adapun kalau dia dalam keadaan lahir di tengah-tengah kaum muslimin dan dibesarkan di tengah-tengah kaum muslimin dan diajarkan sebelum baliknya la ilaha illallah, maka sepakat para ulama tidak perlu diulangi ketika balik. Wa wujubuhu yasbiq wujub as-shalah, dan wajibnya syahadatain tentunya lebih dulu di atas kewajiban salat. Lakin huwa addal wajib qabla dzalik, tetapi anak-anak muslimin tadi sudah menunaikan kewajiban syahadatain sebelum dia balik. Wahuna masail, maka di sini ada masalah-masalah yang dipelajari. Takallama fiha al-fuqaha, yang diperbincangkan oleh para ahli fiqh. Diperbincangkan artinya mereka ada perbedaan pendapat. Kaman shalla wa lam yatakallam bi syahadatain. Bagaimana dengan yang salat tapi belum mengucapkan syahadatain? Atau seorang yang mengerjakan ibadah min khasa'isil Islam, dari khas-khasnya ajaran Islam, walam yatakallam bihima, tetapi belum mengucapkan syahadatain. Hal yasiru musliman am la, apakah dia menjadi muslim atau tidak? Kalau dikatakan takallama fiha al-fuqaha, artinya ada pendapat-pendapat para fuqaha dan mereka memperbincangkannya. Wasahih, kata beliau, yang benar, kata Ibn Abdul Aziz, anahu yasiru musliman bikulli ma huwa min khasa'isil Islam, bahwa seorang bisa dikatakan seorang muslim atau bisa dikatakan masuk Islam dengan semua amalan-amalan yang merupakan khasa'isul Islam, yang merupakan keistimewaan-keistimewaan Islam.
Sistem Islam itu adalah syahadah, salat, puasa, haji, dan seterusnya. Ketika seorang aku ikut bersama kalian salat, aku ikut agama kalian, kemudian dia salat, maka dia masuk Islam ketika itu. Demikian pendapat beliau. Tapi disebutkan oleh muhakkiknya di sini bahwa pendapat yang lebih rajih, yang lebih sahih, justru tidak dikatakan menjadi muslim sampai mengucapkan syahadah. Tidak dikatakan seorang itu menjadi Islam sampai dia mengikrarkan syahadatain. Kenapa mereka berpendapat, atau Ibnu Abdul Aziz di dalamnya berpendapat bahwasanya dia menjadi muslim hanya dengan salat walaupun tidak dengan syahadat? Menurut mereka bahwa salat itu termasuk dalamnya lengkap, syahadatnya, zikirnya, seluruhnya. Maka itu tanda kalau dia sudah ikhlas untuk masuk Islam. Namun tentunya yang lebih sahih dan lebih rajih adalah ucapan para ulama yang lain yang menyatakan la yasiru musliman hatta yantiqu bi syahadatain, bahwasanya tidak akan dikatakan sampai muslim atau menjadi muslim hingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat. At-tauhid awwalu ma yadkhul bihi fil Islam. Maka yang namanya tauhid adalah yang pertama seseorang masuk ke dalam Islam. Dia masuk dalam Islam pertama kalinya dengan syahadatain. Baru kemudian dengan salat, dengan puasa dan seterusnya. Awwalu ma yadkhul bihi fil Islam wa akhiru ma yukhraj bihi minad dunya. Maka yang namanya syahadatain, awal pertama seorang masuk Islam dan juga akhir seorang meninggalkan dunia juga syahadat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Berarti subhanallah, kalimat tauhid adalah kalimat yang awal pertama kali seseorang diwajibkan dan kalimat yang akhir seorang ucapkan ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, dakhala jannah, kalau dia mengucapkan akhir kalimatnya la ilaha illallah wa huwa awwal wajibin wa akhir wajib. Berarti syahadatain, la ilaha illallah adalah kalimat yang mulia yang merupakan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir dan kewajiban yang terus-menerus harus kita pegang selama kita hidup. Fa-tauhidu awwalul amri wa akhiruhu a'ni tauhidul ilahiyah. Maka yang namanya tauhid merupakan perintah pertama dan perintah terakhir. Dan aku maksudkan, kata beliau, adalah tauhid al-ilahiyah. Yang dimaksud tauhid ilahiyah. Kenapa dikatakan yang dimaksud tauhid ilahiyah? Karena yang diwajibkan. Di dalam ucapan Rasulullah, qulu la ilaha illallah. Di dalam ayat juga demikian. Diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah adalah syahadah tentang uluhiyatullah. Tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Tidak berbicara tentang masalah asma dan sifat. Tidak berbicara tentang masalah rububiyah. Walaupun terkandung di dalamnya. Tapi cukup seseorang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia jadi muslim. Tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya, saya mengikrarkan bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, belum dikatakan Islam. Apa bedanya? Karena kalimat bahwasanya Allah lah pencipta seluruh alam ini, belum ada di sana ikrar bahwa kamu mengesakannya dalam ibadah. Tetapi kalau kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah, maka di dalamnya terkandung makna aku akan beribadah kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Sedangkan beribadah kepada Allah termasuk meyakini sifat-sifatnya, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud awal wajib wa akhir wajib adalah tauhid al-uluhiyah, yang terkandung di dalamnya tauhid-tauhid yang merupakan cabang-cabangnya atau merupakan yang terkandung di dalamnya seperti tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, fa inna at-tauhid yatadamman thalathata anwa'. Tauhid mengandung 3 macam jenis tauhid. Ahaduha, yang pertama tauhid
fi sifat atau al-kalam fi sifat. Yang pertama tentang tauhid, yaitu ucapan kita tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua tauhid ar-rububiyah. Wa bayan anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'. Tauhid rububiyah adalah keterangan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, yang memeliharanya, yang memilikinya. Wa tsalits, yang ketiga tauhidul ilahiyah. Tauhidul ilahiyah atau tauhidul ibadah huwa istihqaquhu subhanahu wa ta'ala an yu'bad wahdahu, yaitu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Istihqaq, hak Allah untuk diibadahi sendiri. Ammal awal, kita bahas yang pertama. Fa inna nufat as-sifat adkhalu nafi as-sifat fi musamma tauhid. Tauhid yang pertama disebutkan tauhid asma wa sifat, atau meyakini tentang asma dan sifat Allah yang mulia, nama-namanya yang tinggi dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita tidak tersesat seperti tersesatnya kaum sempalan dari kalangan nufat as-sifat, dari kalangan para penolak sifat. Berkata Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, inna nufat as-sifat, sesungguhnya mereka para penolak sifat, adkhalu nafiyas sifat fi musamma tauhid, mereka justru menamakan penolakan terhadap sifat sebagai tauhid. Menamakan penolakan terhadap asma dan sifat sebagai tauhid. Sehingga kalau mereka membahas tauhid, judulnya at-tauhid. Apa isinya? Isinya Allah tidak memiliki sifat. Barang siapa yang menerapkan sifat Allah atau mengimani sifat Allah, berarti kamu telah menyekutukan Allah, kata mereka. Ini golongan nufatus sifat, para penolak-penolak sifat. Kenapa demikian? Mereka seperti Jaham bin Safwan dan pengikutnya, dan juga semua yang sepakat dengannya, menyatakan qalu isbatus sifat yastazimu ta'addud al-wajib. Kata mereka, menetapkan sifat bagi Allah itu konsekuensinya membuat berbilangnya al-wajib. Mereka menjuluki Allah dengan al-wajib, wajibul wujud, kata mereka. Wajib ada. Kalau dikatakan dengan sifat-sifatnya, maka berarti kamu mengimani ta'addudul wajib, berbilangnya al-wajib. Lihat kontradiksinya. Ahlus sunnah, para imam-imam ahli tauhid menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad. Allah Maha Esa dengan sifat-sifatnya. Tetapi justru para ahli kalam, ahli mantiq, pengikut Jaham bin Safwan, justru sebaliknya. Barang siapa yang mengimani sifat-sifat Allah, berarti dia menganggap Allah itu banyak, katanya. Berarti Tuhan itu banyak. Kenapa demikian? Hadzal qaul ma'lumul fasad ad-darurah. Ucapan ini sungguh sangat rusaknya secara aksiom. Ini benar-benar rusak, tidak perlu dibahas kerusakannya. Kenapa? Karena mereka menganggap sifat itu terpisah dari zat. Inilah kegilaan mereka di sini. Mereka menganggap bahwa sifat-sifat itu adalah sesuatu yang lain selain Allah. Maka mereka menyatakan al-wajib cuma satu, Allah. Kalau dikatakan yang mendengar, dua. Yang melihat, tiga. Kalau disebutkan yang maha agung, empat. Kalau dikatakan yang maha besar, lima. Berarti kamu musyrik karena menganggap bahwa banyak Tuhan. Ada ajhalul jahili. Ini pendapat sebodoh-bodoh manusia. Pendapat sebodoh-bodoh manusia, yaitu pendapat sesat dari kalangan mereka. Fa inna isbata dzat mujarrada an jami'is sifat la yutasawwar. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, sungguh sesuatu zat yang ditetapkan tapi tanpa sifat, la yutasawwar, tidak akan bisa tergambarkan dalam kenyataan. Tidak pernah akan tergambarkan dalam kenyataan. Karena sesuatu yang ada mesti akan ada sifatnya. Padahal mereka mengaku ahli mantik, ahli kalam. Apakah nggak ngerti ucapan ilmu kalam yang paling sederhana? Bahwa setiap yang wujud pasti memiliki sifat.
Kalau tidak bisa disifati berarti tidak ada. Ada sesuatu benda, tetapi tidak besar, tidak kecil, tidak panjang, tidak pendek, tidak keras, tidak lembek. Kamu menafikan seluruh sifatnya. Apa kata orang? Oh, kamu menggambarkan sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada sifatnya. Kalau ada wujudnya, pasti ada sifatnya. Berarti mereka jahilun bil kalam, thumma jahilun bil kitab was sunnah. Mereka bodoh tentang ilmu kalam sendiri, dan mereka bodoh pula tentang masalah Quran dan sunnah. Kata Ibn Abdul Ilm, isbatu dhatin mujarradah an jami'i sifat la yutasawwar laha wujud. Menetapkan sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali tidak akan pernah tergambarkan. Jadi tidak pernah akan terwujud fil kharij. Wa innama ad-dihn qad yufrid al-muhal wa yatakhayyaluhu. Hanya saja benak kita kadang-kadang bisa menghayalkan sesuatu yang tidak ada. Wa hadha ghayatut ta'til. Dan berarti ini adalah penolakan, bahkan sepuncak-puncak penolakan terhadap sifat. Qanibina azakumullah Jahm bin Safwan dan pengikutnya menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat apapun. Kalau menyatakan dengan sifat akan jatuh ke dalam ta'addud kata mereka. Ta'addudus sifat. Wa hadha ghayatut ta'til. Ini adalah puncak penolakan. Wa hadzal qaul qad afdha biqaumin ila al-qaul bil hulul aw al-ittihad. Hati-hati. Ucapan ini karena jeleknya maka bahayanya pun sangat besarnya. Apa di antara bahayanya? Yufdhi ila al-qaul bil hulul. Akan membawa kepada pendapat hululiyah dan pendapat ittihadiyah. Dua aliran kafir, ittihadiyah dan hululiyah. Apa itu hululiyah? Al-hululiyah adalah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala meresap, menyatu dengan semua yang ada. Itu hululiyah. Adapun ittihadiyah menyatakan bahwasanya semua yang ada ini adalah Allah. Kalau gitu apa perbedaannya antara hululiyah dengan ittihadiyah? Perbedaannya, kalau hululiyah menganggap ada dua zat, zatullah dan zatnya alam semesta ini, tetapi keduanya menjadi satu, melebur jadi satu. Adapun ittihadiyah menganggap tidak ada selain Allah. Jadi mereka menganggap bahwa seluruh makhluk yang ada di alam ini seluruhnya itu bukan bentuk hakiki. Bukan zat yang hakikiyah, itu hanya fata morgana, hakikatnya adalah Allah. Sehingga syahadat mereka, la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada semua ini kecuali Allah. Aliran gila seperti ini punya pengikut. Ajaib wallah. Aliran yang aneh, super, yang gak akan bisa diterima oleh seorang yang memiliki akal yang sehat sekalipun. Tapi punya pengikut. Kenapa dikatakan oleh Ibn Abdul Ilm bahwa pendapat mereka para penolak sifat itu akan menyeret pada dua aliran ini, dua aliran kufur yang sesat ini? Karena kalau mereka menganggap bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun, mereka tidak bisa menggambarkan, tidak bisa menerangkan sifatnya seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan mengatakan, ya semua ini yang ada ini bersama wujud ini. Qala wa huwa aqbah min kufrin nasara. Dan ini lebih jelek daripada kafirnya Nasrani. Lebih jelek daripada kafirnya Nasrani. Fa inna an-nasara khassu bil Masih wa haula ya'ammu jami'al makhluqat. Karena orang-orang Nasrani itu mengkhususkan kepada Al-Masih Isa bin Maryam saja, sedangkan mereka mengumumkan, meratakan pada seluruh makhluk. Ini perlu catatan. Kenapa dikatakan Nasara? Tentu yang dimaksud Nasara salah satu dari sempalan mereka yang bernama aliran Ya'qubiyah. Ya'qubiyah memiliki pendapat
bahwa kami tidak menyatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, tidak menyatakan bahwa Isa itu jelmaan Tuhan, tidak mengatakan seperti apa yang mereka katakan, satu yang tiga, tiga yang satu, tidak. Kami menyatakan Isa adalah Nasut, sedangkan Allah adalah Lahut. Lahut wa Nasut menjadi satu, katanya. Lahut dan Nasut melebur menjadi satu. Sama apa tidak sama dengan aliran tadi? Dengan aliran Ittihadiyah dan Hululiyah? Sama. Perbedaannya, kalau Ya'qubiyah ini menganggap bahwa Allah menyatu hanya dengan Isa, sedangkan mereka menganggap bahwa Allah menyatu dengan seluruh alam ini, dengan seluruh makhluk, dengan langit dan bumi, dan dengan seluruh manusia, manusia baik ataupun manusia yang jelek. Na'udzubillah. Maka dikatakan Nasara khassu fil Masih, Nasrani mengkhususkan pada Al-Masih, wa haula, sedangkan mereka mengumumkan, meratakan jami'al makhlukat, pada seluruh makhluk-makhluknya. Apa konsekuensinya dengan akidah kufur seperti ini? Gara-gara menolak sifat, akhirnya menyatakan dengan wahidiyah atau ittihadiyah atau hululiyah. Ketika berkeyakinan dengan hululiyah, konsekuensinya adalah anna Fir'aun wa qaumuhu kamilul iman. Wa min furu'i hadha tauhid anna Fir'aun wa qaumuhu kamilul iman. Konsekuensinya mereka harus mengatakan bahwa Fir'aun dan pengikutnya adalah orang-orang yang imannya sempurna. Kenapa? Karena Fir'aun benar ketika dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Iya kan? Konsekuensinya mereka harus membenarkan. Kalau mereka menganggap Allah menyatu dengan segala sesuatu, berarti menyatu pula dengan Fir'aun. Kalau menyatu dengan Fir'aun, berarti Fir'aun benar ketika Fir'aun menyatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Arifuna billahi alal haqiqah, berarti Fir'aun ngerti tentang Allah dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala yang menyatu pada dirinya dan menyatu pada seluruh makhluk. Itu konsekuensi kekafiran mereka. Wa min furu'ihi, dan termasuk konsekuensi lainnya, anna ubadul asnam alal haqqi was shawab. Konsekuensinya mereka harus mengatakan bahwa penyembah berhala pun adalah orang-orang yang alal haqqi was shawab, di atas kebenaran. Wa annahum innama 'abadullah la ghair. Karena mereka sesungguhnya beribadah pada Allah bukan pada yang lain. Yang menyembah batu, bukankah Allah menyatu dengan batu? Yang menyembah pohon, bukankah Allah menyatu dengan pohon? Yang menyembah apapun, mereka akan berkata, bukankah Allah menyatu dengannya? Maka berarti mereka menyembah Allah pula. Ini konsekuensi dari kekafiran mereka, ittihadiyah dan hululiyah. Konsekuensinya yang lain, yang lebih mengerikan, wa min furu'ihi, dan di antara cabang-cabangnya, annahu la farqa fit tahrimi wat tahlil bainal ummi wal ukhti wal ajnabiyah. Berarti tidak bisa dibedakan dalam pengharaman dan penghalalan antara wanita-wanita yang merupakan ibu, saudara kandung, ataupun wanita yang lain. Bagi dia sama. Kenapa? Sama-sama Tuhan seluruhnya. Wala farqa bainal ma' wal khamr waz zina wan nikah, dan berarti tidak beda pula antara air dengan khamr. Sama-sama Tuhan kedua-duanya. Dan tidak beda pula antara zina dengan nikah. Kan yang dinikahi dan dizinai sama-sama ilahnya mereka. Wal kul min ainin wahidah, karena semuanya dari satu zat. Kata mereka, semua ini hanya satu zat, yaitu Allah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada semua ini. Semua ini fata morgana. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal ainul wahidah. Bahkan semua ini adalah satu zat, yaitu ain Allah Ta'ala, kata mereka. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Maha suci dari apa yang mereka ucapkan. Kenapa konsekuensinya demikian mengerikan? Karena memang mereka menganggap semua ini sama. Zat Allah, kata mereka. Wa min furu'ihi, dan termasuk konsekuensi dari kekafiran mereka, annal anbiya dayyaqu 'alan nas, bahwa para nabi berarti
menyempitkan manusia, membuat susah manusia. Itu konsekuensi ajaran mereka. Kalau mereka menganggap bahwa semua Tuhan, semua adalah Allah, kenapa para anbiya mengajak mereka untuk menyembah yang di langit, yang di atas arsy saja? Tidak boleh menyembah batu, nggak boleh menyembah pohon, nggak boleh menyembah kuburan, nggak boleh menyembah orang soleh, nggak boleh menyembah. Berarti doyaku alannas. Berarti mereka hanya menyusahkan manusia. Bahkan mereka menganggap, aliran-aliran tadi menganggap, kalau sudah sampai derajat tauhid yang seperti ini, berarti mereka sudah sampai di derajat tauhid yang paling tingginya. Kalau sudah sampai di derajat tauhid yang paling tingginya, maka mereka sudah mencapai tingkat yang kata mereka hakikat. Hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Kalau sudah sampai situ, nggak ada halal haram. Ini khamr, ini ayat sama. Oh, ini bukan istrimu, sama. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang demikian. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Itu semua asal muasalnya dari penolakan sifat. Kenapa dikatakan asal muasalnya dari penolakan sifat? Karena yang membedakan antara makhluk dengan Khalik adalah sifatnya. Makhluk serba lemah, terbatas. Allah maha tinggi, maha mulia, maha mendengar, maha melihat. Kita dalam keadaan tidak kuasa, Allah maha kuasa. Kita lemah, Allah maha kuat. Kita dalam keadaan pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas. Allah pandangannya tidak terbatas, pendengarannya tidak terbatas. Dengan kata lain, Sami'un Basir, maha mendengar, maha melihat. Ini yang membedakan. Tapi ketika mereka hilangkan sifat-sifat itu, Allah tidak mungkin memiliki sifat, Allah tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Maka ketika seluruh sifat ditolak, akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara makhluk dengan Khaliknya. Sehingga mereka terjerumus ke dalam ittihadiyah dan hululiyah atau wahdatul wujud. Ini pentingnya tauhid yang pertama, yaitu tauhid asma dan sifat. Yaitu mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran dan yang dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, amma tsani huwa tauhidur rububiyah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Al-iqrari bi annahu khaliqu kulli syai'. Seperti mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluknya. Wa annahu laysa lil 'alami sani'an. Dan bahwasanya di alam ini tidak ada dua pencipta. Hanya satu pencipta. Tidak ada dua pencipta yang mutakafi'ani fi sifati wal af'al. Enggak ada dua pencipta yang sama, seimbang sifat-sifatnya, kemampuannya, kekuasaannya. Tidak ada. Wa ada tauhid haqqun la raiba fih. Dan tauhid ini adalah tauhid yang hak, yang tidak ada keraguan padanya. Bahwa pencipta satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-ghayah 'inda katsir min ahli an-nadhar wal kalam wa ta'ifah min as-sufiyyah. Dan rububiyah ini merupakan tauhid, ghayat at-tauhid, puncaknya tauhid menurut beberapa kelompok sempalan. Seperti kelompok ahli nadhar, ahli kalam, wa ta'ifah min as-sufiyyah, dan beberapa kaum sufi, mereka menganggap yang namanya inti tauhid adalah rububiyah. Mengakui bahwa Allah yang maha besar, pencipta segala sesuatu, dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Cukup. Dikatakan itu intinya tauhid dalam mereka. Adapun Ahlus Sunnah menyatakan intinya tauhid adalah uluhiyah. Baru terkandung di dalam uluhiyah itu rububiyah dan asma dan sifat. Wa hadha tauhid lam yadhhab ila naqidhihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Adapun tauhid yang kedua ini tidak ada satu kelompok pun yang mengingkarinya dari aliran apapun, dari agama apapun. Tidak ada. Ta'ifatun ma'rufah. Tidak ada satu kelompok pun yang dikenal yang mengingkari.
Mengingkari tentang keesaan Allah dalam penciptaan. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Ditanyakan pada siapapun, agama apapun, aliran apapun, siapa pencipta langit dan bumi? Akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kalian tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Berarti tidak ada ta'ifatun ma'rufah, satu kelompok yang dikenal yang mengingkari hal ini. Yani tidak ada satu kelompok pun yang ada namanya, alirannya terkenal begitu, yang mengingkari tentang rububiyah. Bagaimana dengan ateis yang menyatakan tidak ada Tuhan? Mereka menganggap demikian pada dohir mereka, tetapi batinnya tetap menyatakan adanya pencipta langit dan bumi. Itu kenyataan. Dan selalu mereka menyatakan Tuhan. Padahal mereka ateis. Ketika dia kepepet, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku. Berarti mereka menganggap ada pencipta langit dan bumi. Qala balil qulub mafturatun 'ala al-iqrari bihi a'zam min kaunihi mafturatun 'ala al-iqrari bi ghairihi min al-mawjudat. Bahkan perkara ini sudah fitrah. Maftur ini sudah menjadi fitrah. Sudah menjadi fitrah bagi seluruh anak Adam. Sudah ada di hati-hati mereka bahwa mereka mesti menetapkan adanya pencipta langit dan bumi. Mesti mereka mengakui adanya pemilik langit dan bumi yang mengatur langit dan bumi dan seluruh alam. Bahkan kaunuha maftura 'ala al-iqrar, bahkan dia lebih kuat fitrahnya daripada fitrah mengakui adanya berbagai macam perkara-perkara yang ada. Ada fitrah-fitrah manusia yang begitu lahir langsung ngerti. Ada apa enggak ada? Ada. Binatang yang lahir atau anak yang lahir langsung mencari sesuatu yang bisa diminum. Mencari susu ibunya. Ini fitrah. Mencari sesuatu untuk dimakan. Maka fitrahnya tentang Allah lebih daripada itu. Lebih meyakinkan, lebih melekat daripada fitrah pada yang lainnya dari mawjudat. Sebagaimana dikatakan oleh para Rasul alaihi salatu wassalam, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kata Allah, qalat rusuluhum, berkata rasul-rasul mereka, afillahi syak, apakah tentang Allah ada keraguan? Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fatir, yang menciptakan pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Itu fatir. Fatara. Fatir as-samawati wal ard. Apakah tentang Allah ada keraguan? Yang menciptakan langit-langit dan bumi? Demikian dikatakan oleh para rasul mereka. Berarti tidak ada syak dalam masalah Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya dan juga keadaannya sebagai pencipta langit dan bumi, tidak ada keraguan sama sekali, dan seluruh manusia dari agama apapun menerima. Wa ashhar man 'urifa tajahuluhu. Kalau ada yang menolak, biasanya menolaknya bukan dengan kebodohan. Biasanya menolaknya dengan tajahul wa juhud. Tajahul, pura-pura bodoh. Juhud, menentang kebenaran yang diyakini dalam hatinya. Dia sudah yakin, tapi menentang. Dan dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa ashharu man 'urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari sani' Fir'aun. Di antara yang paling terkenal tajahulnya, kepura-puraannya, wa tadahuruhu bil inkari as-sani' Fir'aun. Yang menampakkan diri seakan-akan dia tidak percaya dan mengingkari keberadaan pencipta adalah Fir'aun. Yang ashhar, yang paling terkenal. Fir'aun menentang. Tetapi sesungguhnya bukan menentang karena tidak tahu, dia tahu. Tetapi pokoknya dia tentang. Ini namanya tajahul, berpura-pura bodoh. Wa qad kana mustayqinan bihi fil batin. Fir'aun pun batinnya meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Kama qala lahu Musa. Sebagaimana Musa mengatakan kepada Fir'aun. Qala laqad alimta ma
أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Kata Musa, qala laqad alim, sungguh engkau telah tahu apa yang diturunkan oleh mereka, atau siapa yang menurunkan mereka, illa rabbul alamin, kecuali rabbul alamin. Rabbus samawati wal ardi basair, yaitu penguasa langit dan bumi. Qanifina azakumullah, yang jadi syahid dalam ayat ini adalah kalimat laqad alimta. Musa mengatakan kepada Fir'aun, engkau telah tahu bahwasanya yang menguasai, yang mencipta, yang memiliki kalian semua dan mereka semua adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Laqad alim, engkau telah tahu. Yani engkau membohongi dirimu sendiri. Engkau menentang keyakinanmu sendiri yang ada dalam hati kecilmu, bahwa engkau telah tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah, yang memiliki seluruh makhluk adalah Allah. Fir'aun, hati kecilnya tahu bahwa dia tidak mampu, jangankan menciptakan matahari, menciptakan bola kecil yang bercahaya belum bisa dia ketika itu. Iya kan? Apalagi matahari yang menerangi seluruh alam ini. Dia tahu dan dia sadar itu, bahwa itu bukan ciptaan saya. Tapi kenapa dia menyatakan ana rabbukumul a'la? Atau menentangnya, menentang Musa alaihissalam, kita menyatakan Allah, dia katakan wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Ini bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran. Berarti yatajahal Fir'aun. Fir'aun membohongi diri sendirinya, berpura-pura bodoh. Wa qala ta'ala anhu wa an qaumih. Maka Allah kata tentang Fir'aun dan tentang kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya, kata Allah. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka meyakini dalam hatinya. Wastaiqanatha anfusuhum. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu menyatakan bahwa mereka jahadu biha, mereka menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum, tetapi jiwa-jiwa mereka meyakininya. Zulman wa 'uluwa, ini tidak lain kecuali karena kezaliman dan kesombongan mereka. Walihada qala wa ma rabbul alamin. Oleh karena itu Fir'aun berkata pada Musa, wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Ala wajhil inkar. Ini adalah nadanya nada pengingkaran. Tajahulul arif. Tahu tajahulul arif? Tajahulul arif artinya orang yang berpura-pura bodoh padahal tahu. Tajahul berpura-pura bodoh, arif orang yang tahu. Yani bukan orang yang enggak ngerti terus tanya, "Wa ma rabbul alamin?" Apa sih rabbul alamin? Bukan. Bukan orang seperti itu Fir'aun. Fir'aun tahu. Tetapi Fir'aun menentang. Seperti kalau kamu menentang dengan kalimat apa itu? Apa itu Rabbul Alamin? Bukan butuh jawaban, tetapi itu hanya ungkapan penentangan. Tapi Musa alaihissalam mengucapkan jawaban yang sudah jelas. Qala Rabbus samawati wal ardi. Bahwasanya Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin, kalau kalian meyakini. Qala liman haulahu ala tastami'un, kata Firaun kepada orang-orang yang di sekitarnya, ala tastami'un, tidak kalian dengar jawabannya? Masih mengingkarinya. Masih mengingkarinya. Apakah kalian tidak dengar? Maka dijawab lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia adalah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian, penguasa kalian dan penguasa bapak-bapak kalian. Maka Fir'aun berkata lagi, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguh rasul yang diutus pada kalian adalah seorang yang gila. Dijawab sudah, tetap menolak. Berarti bukan tidak tahu,
Tahu, tetapi dia menentang dengan ulwan atau uluwan, dengan sombong. Zulman wa uluwan. Maka dikatakan oleh Musa alaihissalam, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Dia adalah penguasa timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum ta'qilun, kalau saja kalian mau berpikir dengan akal kalian. Yani kalau saja kalian masih berakal, masih menggunakan akalnya, kalian akan paham bahwa Rabbul Alamin adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib wa ma bainahuma. Rabbul Alamin adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ard. Kalau kalian mau berpikir, kalian paham sesungguhnya. Laqad alimta, sungguh kau telah tahu wahai Fir'aun. Kalau berarti tidak ada yang menentang tauhid rububiyah. Fir'aun sekalipun bukan menentang karena tidak tahu, tapi menentang dalam keadaan juhudan. Hati kecilnya tahu. Juhudan wa istayqanatha anfusuhum. Menentang dalam keadaan hati kecil mereka yakin. Wa qad za'ama ta'ifatun anna Fir'aun sa'ala Musa mustafhiman minal mahiyah. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa Fir'aun berkata wa ma rabbul alamin, itu adalah pertanyaan tentang mahiyah. Pertanyaan tentang mahiyah. Apa sih yang dikatakan Rabbul Alamin itu? Seakan-akan bertanya soal jahil. Pertanyaan orang yang tidak tahu, ingin tahu Rabbul Alamin itu kayak apa? Seperti apa? Ada ahli tafsir yang demikian menafsirkan ayat ini. Seperti pendapatnya Ibnu Jauzi, Qurtubi, Al-Baghawi, dan juga Al-Alusi. Tetapi yang sahih bukan demikian. Yang sahih pendapat para ahli tafsir yang lain, para imam-imam, bahkan sejak salafus saleh, bahwasanya Fir'aun mempertanyakan, bukan bertanya. Mempertanyakan bukan bertanya. Mempertanyakan dalam artian dia sudah tahu, tetapi mengingkari dengan mengatakan wala Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Mudah-mudahan bisa dipaham. Karena dalam bahasa Indonesia pun demikian. Ada pertanyaan yang sesungguhnya bukan butuh jawaban, hanya pengingkaran. Seperti ketika dijawab, ditolak oleh orang yang mendengarnya atau menerima jawabannya dengan kalimat apa? Apa yang kamu ucapkan? Bukan dia tidak paham, bukan dia tidak tahu. Tahu. Tetapi menentang. Dan inilah yang dikatakan oleh Fir'aun. Sebagian mereka berkata bahwa ini adalah pertanyaan. Annal mas'ulu anhu lamma lam takun lahu mahiyah ajiza Musa 'anil jawab. Tapi karena ditanyakannya adalah masalah zat. Kayak apa sih? Atau apa sih? Rabb kalian itu seperti apa? Maka Musa tidak menjawab. Hanya menjawab Rabbus samawati wal ard. Wa hadza ghalat. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, dan ini keliru. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka dan memaafkan mereka. Pendapat yang seperti ini salah. Innama hadha istifhamu inkarin wa jahl. Ini hanya pertanyaan pengingkaran dan penolakan dari Fir'aun. Kama dalla sairu ayatul Qur'an ala anna Fir'aun kana jahidan lillahi nafiyan lahu. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain menerangkan bahwa Fir'aun itu menentang Musa. Walaupun sudah dijelaskan, walaupun sudah digambarkan, tetap menentang. Jawaban pertama disebutkan oleh Musa, Rabbus samawati wal ard. Apa kata Fir'aun? Ala tastami'un? Tidak kalian dengar jawaban dia? Dijawab lagi oleh Musa dengan keterangan Rabbukum wa Rabbu abaikum. Apa kata Fir'aun? Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya Rasul yang diutus pada kalian ini gila. Dijawab lagi, qala Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Tetap tidak terima. Berarti bukan butuh jawaban, tetapi itu adalah pengingkaran dengan hawa nafsu. Sebagaimana tunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran, lam yakun musbitan lahu taliban lil ilmi bimahiyatih. Bukanlah Fir'aun itu bertanya, ingin dijelaskan kayak apa, seperti apa Allah, bukan. Falihada bayyana lahum Musa annahu ma'ruf. Oleh karena itu Musa menerangkan bahwa Rabbul Alamin ma'ruf. Ma'ruf, sudah sama-sama tahu, sudah maklum, sudah kalian ketahui. Laqad alimta ya Fir'aun, engkau telah mengerti wahai Fir'aun.
Wa anna ayatihi wa dalail rububiyyatihi azhar wa ashhar. Tanda-tanda keberadaan Allah dan juga rububiyahnya azhar wa ashhar. Sangat zahir, sangat tampak dan sangat terkenal. Min an yus'al anhu bimahu, sangat terkenal untuk diterangkan. Terlalu jelas untuk digambarkan. Bal huwa subhanahu wa ta'ala a'rafu wa azhar wa abyan min an yujhal. Allah subhanahu wa ta'ala terlalu terkenal, sangat zahir, sangat jelas untuk tidak diketahui oleh manusia. Sudah terlalu jelas, tidak mungkin tidak diketahui. Bal ma'rifatuhu mustaqirratun fil fitrah atau fil fitri a'zam min ma'rifati kulli ma'ruf. Bahkan ma'rifah, pengenalan tentang Allah, tentang keberadaan Allah dalam fitrah-fitrah manusia itu lebih besar daripada pengenalan terhadap segala macam yang ma'ruf. Demikian dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa lam yuraf an ahadin min at-tawaf annahu qala innal 'alam lahu sani'an. Sehingga tidak ada yang menyatakan satu kelompok pun bahwa di alam ini ada dua pencipta yang sama, seimbang kekuatannya dengan sifat-sifatnya. Dan satu aliran apapun. Bagaimana dengan Majusi? Nah, yang memiliki keyakinan dua Tuhan, Tuhan terang, Tuhan gelap. Tetap kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, mereka pun menganggap berbeda. Setelah menyatakan Tuhan terang dan Tuhan gelap, mereka berbicara bahwa Tuhan terang itu qadim, sedangkan Tuhan gelap itu hadis. Muncul belakangan yang kalah oleh Tuhan terang. Tetap aja, tetap satu. Tidak ada satu ajaran, satu aliran, satu agama yang menyatakan ada dua Tuhan yang sama-sama menciptakan dan sama-sama berkuasa. Dan artinya ini adalah sudah fitrah manusia secara keumuman. Wallahu ta'ala alam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.